Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Adil Kata Lino, Surami Fasaduga, Tersengat Kelibatan. Yang saya hormati tim Kedeputian Koordinasi Supervisi KPK, Bu Firawati. Yang saya hormati Bapak Arif Rahman dan Ibu Mardi Yalina. Yang saya hormati Saudara Wakil Ketua dan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Yang saya hormati tim anggaran pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Yang saya hormati Saudara Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah serta jajaran. Yang saya hormati tim ahli, kelompok pakar, alat kelengkapan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, serta hadirin sekalian yang saya muliakan. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini, siang hari ini, kita bisa dipertemukan dalam acara selamat datang Ibu di Kota Cantik Palangkaraya, Kota Tanjung Bunga, di Pancasila, Kalimantan Tengah, bagi tim Kedeputian Supervisi KPK RI. Alhamdulillah DPRD Provinsi Kalimantan Tengah selama ini kita bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Program pemberantasan korupsi terintegrasi di kantor DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan. Kegiatan tim Kedeputian Koordinasi Supervisi Pencegahan KPK RI kantor DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya dan alhamdulillah pada tahun 2024 dapat dilaksanakan kembali sesuai prinsip-prinsip dan tata kelola pemerintahan yang baik. Maka penyelenggara kegiatan pemerintah daerah oleh segenap unsur penyelenggara pemerintah daerah memang harus benar-benar dilaksanakan bebas dari 3 KKN. Sebagai Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai lembaga legislatif dan bagian dari unsur tersebut berupaya mewujudkan aktivitas kedewanan dengan baik dan benar. Tim Kedeputian dan hadirin sekalian yang saya muliakan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 6 memberikan kewenangan kepada KPK untuk melaksanakan 5 hal pokok, yaitu koordinasi, supervisi dengan instansi yang berwenang, melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pencegahan, dan monitoring terhadap penyelenggara pemerintah negara. Salah satu bentuk program pencegahan, pembinaan, dan monitoring KPK RI adalah program monitoring center, prevention, dan survei penilaian integritas terhadap 8 area intervensi yang menjadi fokus penanganan, yakni perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, aparat pengawasan internal pemerintah, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, pengelolaan barang milik daerah dan tata kelola dana desa. Kegiatan aktivitas kedewanan yang berkait erat dan bersinggungan langsung dengan 8 area tersebut adalah kegiatan perencanaan dan penganggaran APBD. Hal ini menjadi perhatian serius dan konsen agar kita dapat melaksanakan fungsi kedewanan dengan baik. Kami atas nama pimpinan dan seluruh anggota memohon pendampingan, arahan, petunjuk, dan pembinaan dari tim KPK RI agar DPRD Provinsi Kalimantan Tengah mampu melaksanakan tupoksinya dengan baik sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Tim Kedeputian dan hadirin sekalian yang saya muliakan, akhirnya atas nama pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada tim koordinasi
dan supervisi KPK RI atas bentuk perhatian, dukungan, dan pembinaan dalam mendorong institusi daerah mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Terima kasih kepada hadirin sekalian atas perhatian dan waktu mengikuti kegiatan ini. Mohon maaf bila dalam penyambutan dan pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi terdapat kekurangan dan kesilapan. Semoga informasi, masukan serta arahan dari KPK RI dapat kita pedomani dan ditindaklanjuti dalam pelaksanaan tugas kedewanan ke depan mewujudkan Kalimantan Tengah yang sejahtera, bebas dari KKN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketua, Pak Sekda, Pak Inspektur, Bapak Ibu, Ketua, Wakil, anggota dari Legislatif Provinsi Kalimantan Tengah yang saya hormati. Mohon maaf lahir batin karena kita suasananya juga masih suasana lebaran, Pak. Saya senang sekali hadir di Provinsi Kalimantan Tengah. Kita masih dalam kondisi silaturahmi. Dan perkenalkan, nama saya Irafa, panjangnya Irawati, jadi nggak panjang-panjang nama. Saya Irawati, kemudian rekan saya Pak Arif Rahman, kemudian juga ada Ibu Diana. Kami hadir dari hari Senin kemarin. Kalau kita lihat judulnya, program pemberantasan korupsi terintegrasi, kami dengan kedatangan di anggota di kantor DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, kami berharap apa yang kami dorong di tataran pemerintah daerah, khususnya terkait dengan perbaikan tata kelola, ini pun dapat terintegrasi dan bersinergi antara eksekutif dengan legislatif. Tadi Pak Ketua juga sudah menyampaikan terkait dengan program yang didorong oleh KPK terkait dengan monitoring sektor corporate venture. Kalau bicara mengenai MCP, Bapak Ibu, itu memang bagian dari apa yang kita dorong ke pemerintah daerah, khususnya terkait dengan upaya-upaya perbaikan tata kelola pemerintah daerah di 8 area, Bapak Ibu. 8 areanya apa? Yaitu perencanaan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, kemudian juga terkait dengan manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, pengelolaan barang milik daerah, perizinan dan pelayanan publik, kemudian juga terkait dengan perkuat instansi pengawas internal, yaitu API itu sendiri. Nah, di dalam 8 area itu sendiri, Bapak Ibu, kami berharap ada sinergisitas antara legislatif dengan eksekutif. Kenapa? Karena ketika kita bicara suatu program akan berjalan dengan baik, efektif, dan efisien ketika ada yang sama-sama mengawasi dan sama-sama memberikan video dan informasi serta masukan. Karena kalau kita bicara mengenai pengelolaan keuangan anggaran, khususnya keuangan anggaran daerah, APBD itu terbentuk ya dari satu sisi pendapatan juga dari sisi belanja. Selama ini yang kita dorong dari Provinsi Kalimantan Tengah di seluruh Indonesia, mohon maaf, bahwa ketika kita bicara APBD kita setiap tahunnya mungkin bertambah, tapi bertambahnya sedikit sekali. Dan selama ini kita masih berpangku tangan dengan adanya belanja transfer. Justru bagaimana kita bersama-sama bisa mendorong peningkatan dari sisi pendapatan daerah. Ini informasi masukan terkait dengan APBD khususnya pendapatan ini pun menjadi salah satu mungkin tugas dari Bapak Ibu semua dalam memberikan masukan informasi apapun saran seperti itu. Karena itu masuk juga di dalam hal program yang kita dorong ke pemerintah daerah terkait dengan pendapatan daerah. Sama ketika kita bicara mengenai aset, bahwa Bapak Ibu yang di legislatif itu dapat membantu pemerintah daerah dalam hal bagaimana aset-aset yang dipunyai oleh pemerintah daerah ini satu
termonitor, dua juga termanfaatkan. Nah, kita selama ini dengan Kementerian APR BPN di tingkat pusat kita tahun 2021 waktu kita bertemu dengan menterinya sebelumnya yang sekarang, kita bersepakat bahwa legalisasi atau pengamanan aset pemerintah daerah harus menjadi prioritas Kementerian APR BPN untuk melakukan percepatan legalisasi aset pemerintah daerah. Agar apa? Agar aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah tidak berpindah tangan, agar tidak terjadi suatu sengketa. Masalahnya kalau sengketa aset sudah ada yang repot kita semua. Masyarakat lapornya ke DPRD kan gitu ya Pak ya, karena representasi masyarakat. Tapi di satu sisi kita juga bermitra dengan pemerintah daerah yang mungkin juga secara alasan ataupun dasar hukumnya dipunyai oleh pemerintah daerah. Maka esensinya adalah terkait dengan aset pengelolaan barang milik daerah. Mari sama-sama kita melihat sejauh mana aset-aset yang kita punya di pemerintah provinsi itu sudah baik dan termanfaatkan atau tidak. Bisa jadi termanfaatkan dan menjadi suatu pendapatan daerah itu sendiri. Sama hal ketika kita bicara mengenai yang tadi saya sampaikan, APBD. Kalau misalnya BNPB terkait dengan perencanaan dan penganggaran, Pak Ketua tadi sudah sampaikan, memang di dalam undang-undang kami, Pak Ketua dan DPRD semua, di dalam Undang-Undang 19 tahun 2019, jadi 1919, apakah itu nomor cantik, saya juga nggak tahu, Undang-Undang 19 2019, bahwa tadi betul di pasal 6 kami memang mempunyai suatu kewenangan di bidang koordinasi dan supervisi. Nah, di dalam konteks koordinasi, di dalam penjabaran pasal 8 itu sendiri, bahwa kami mempunyai kewenangan dalam menetapkan sistem pelaporan kepada instansi yang memang bertugas dalam hal pemberantasan korupsi, yang melakukan upaya pemberantasan korupsi dan melakukan upaya di pelayanan publik. Satu, menetapkan laporan. Kami juga mempunyai kewenangan yaitu meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh seluruh instansi, baik itu sifatnya inisiatif ataupun program yang kita dorong bersama-sama. Kemudian juga melakukan dengar pendapat pertemuan instansi bagaimana kita mengevaluasi, memonitor bersama. Kita berkumpul di sini bagian bagaimana kita bersama-sama untuk mempunyai satu pemahaman terkait dengan upaya tata kelola pemerintahan yang bersinergi, berintegrasi, tadi bahasanya berintegrasi. Agar apa? Agar kita dapat meminimalisir adanya potensi risiko korupsi. Karena kalau bicara mengenai KPK, tentunya kita tidak jauh, kita bicara bagaimana upaya-upaya baik yang dilakukan oleh Deputi Pencegahan, Deputi Penindakan dapat mengurangi potensi adanya korupsi di tingkat pemerintah daerah kalau kita bicaranya di daerah, tetapi juga di kementerian lembaga ataupun organisasi di pusat. Kemudian yang terakhir yaitu meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahannya seperti apa. Kalau yang konteks A itu di dalam pengorganisasian pendidikan dan pendidikan. Jadi kami pun melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum. Kalau di daerah kami berkoordinasi dengan Kapolda, dengan Kajati, kemudian juga dengan Polres, dengan Kajari dalam hal penanganan kasus yang sudah berjalan atau sudah dimulainya SPDP. Nah, jadi kami melakukan koordinasi dan juga ada kewenangan kami melakukan supervisi. Nah, supervisi di sini adalah ketika kami melakukan suatu koordinasi dalam konteks tahapan pendidikan, jika ada sesuatu hambatan di dalam pelaksanaannya dan mungkin memungkinkan kita dapat mengambil alih atau mensupervisi atas kasus tersebut atau permintaan bantuan misalnya saksi ahli dan lain sebagainya. Nah, di dalam tugas dan fungsi KPK inilah salah satunya yang kita dorong ketika bicara mengenai korupsi. Bapak Ibu semua, di negeri ini kita punya yang namanya pengukuran atas upaya pemerintah mengenai pemberantasan korupsi. Nah, di dalam RPJMN 2 sampai dengan 2024 itu tolak ukurnya salah satunya mengenai survei penilaian integritas Bapak Ibu yang namanya SPI. SPI ini diinisiasi oleh KPK, tetapi latar belakangnya dikarenakan setiap tahunnya Indonesia selalu dinilai melalui IPK, Indeks Persepsi Korupsi, yang dilakukan oleh Transparansi Internasional. Nah, waktu itu
menjadi diskusi. Kenapa ketika kita bicara mengenai indeks persepsi korupsi atau IPK yang dilakukan oleh PII, apakah betul itu sudah dapat memotret, menggambarkan terkait dengan wajah Indonesia, khususnya terkait dengan pemberantasan korupsi. Karena kalau kita bicara mengenai IPK, itu merupakan composite index yang digabungkan sehingga membentuk satu nilai yang namanya indeks persepsi korupsi. Ada terkait dengan competitive index, global economic risk consulting, dan lain sebagainya. Maka dari Bappenas meminta KPK untuk membuat satu ukuran yang menjadi target bersama, baik dari pihak kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan organisasi, itu untuk dapat diukur yang namanya survei penilaian integritas atau yang disingkat dengan SPI. Nah, SPI ini menilainya dari apa saja. Yang dinilai yaitu terkait dengan potensi resiko korupsi. Potensi resiko korupsi dari apa saja? Dari integritas organisasi, dari integritas pegawai, dari penyalahgunaan anggaran, dari pengadaan barang dan jasa, dari upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh instansi. Itulah yang dipotret. Maka di SPI itu Pak, Bapak Ibu semua, kalau baru ataupun yang sudah mendengar terkait SPI, kita menjelaskan sedikit terkait SPI itu bahwa dinilai dari 3 aspek, yaitu dari dimensi internal, eksternal, dan juga eksternal. Nah, SPI internal itu respondennya adalah ASN. Kalau kita bicara mengenai SPI Provinsi Kalimantan Tengah, maka yang dinilai terkait dengan survei penilaian integritas Kalimantan Tengah, maka dari perspektif internal itu yang dipotret adalah instansi dari ASN yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Dinilai mengenai apa? Integritas organisasi yang tadi saya sampaikan dan lain sebagainya. Kemudian juga ada dari dimensi ataupun komponen eksternal. Komponen eksternal berarti yang menilai adalah masyarakat, pengguna layanan. Nah, ini yang memotret untuk kinerjanya Provinsi Kalimantan Tengah terkait dengan pelayanan publik yang sudah mereka lakukan. Nah, ini kalau dilihat dari turunan penilaian yang dilakukan. Kalau dimensi eksternal, sejauh mana integritas pegawai dalam hal pemberian layanan, transparansi dan keadilan layanannya seperti apa. Kemudian upaya pencegahan korupsinya itu bagaimana. Kemudian yang terakhir itu adalah dimensi komponen ekspor. Nah, komponen ekspor ini salah satunya Bapak Ibu semua, karena anggota DPRD legislatif pun masuk di dalam responden untuk penilaian di komponen ekspor seperti itu. Nah, SPI di tahun 2023 untuk Provinsi Kalimantan Tengah itu 66 Bapak Ibu. Kalau 66 ini penilaiannya rentan. Kalau di atas 78 itu terjaga. Maka kalau kita bicara mengenai rentan, berarti masih ditemukan potensi resiko korupsi itu banyak. Potensi resiko korupsi di mana saja yang tadi disebutkan? Integritas organisasinya masih ditemukan adanya terkait dengan manajemen ASN, rotasi dan lain sebagainya yang beresiko tinggi, pengadaan barang dan jasa yang beresiko tinggi, penggunaan anggaran yang masih beresiko tinggi dan lain sebagainya. Nah, maka kami berharap di tahun 2024 ini SPI atau survei penilaian integritas di Provinsi Kalimantan Tengah itu ada suatu upaya perbaikan. Karena balik lagi, ini merupakan nilai wajah masing-masing daerah. Kalau nanti misalnya ditanya Provinsi Kalimantan Tengah, mana upaya pemberantasan korupsinya, dilihat dari SPI seperti itu. Maka butuh sinergisitas dari Bapak Ibu yang ada di legislatif. Karena Bapak Ibu bisa jadi ada di sini menjadi respondennya tahun 2023 lalu. Ada? Tidak ada? Oke. Next, Mbak. Next. 2024 dijalankan, maka perlu partisipasi aktif dari rekan-rekan di DPRD untuk dapat menilai terkait dengan integritas organisasi dalam hal ini adalah pemerintah daerah.
karena yang dinilai nanti adalah praktek suap. Kemudian yang dilihat adalah praktek pungli. Kemudian ada tidaknya COI atau conflict of interest. Kemudian ada transparansi layanan publik, intervensi pihak lain, kemudian kualitas transparansi anggaran, kualitas transparansi dan akuntabilitas PBB, objektivitas kebijakan manajemen SDM, kemampuan mendeteksi korupsi internal, penerapan pesan-pesan anti korupsi, integritas pegawai, dan keterlibatan masyarakat dalam pencegahan korupsi. Itu yang terkait dengan ekspor. Nanti bahannya saya tulis. Artinya Bapak Ibu, ini dari SPI, survei penilaian integritas internal, eksternal, ekspor. Bapak Ibu yang di legislatif juga mempunyai ranah di komponen ekspor dalam hal menilai integritas organisasi pemerintah daerah. Sudah sejauh mana upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dalam hal menutup celah-celah ataupun potensi resiko korupsinya itu sendiri. Itu SPI. Ada lagi yang namanya IPA, Indeks Persepsi Anti Korupsi. Itu yang nilai siapa? Yang nilai BPS, Badan Pusat Statistik. Ketika kita bicara SPI, kita bicaranya spesifik. Bicara spesifik kenapa? Karena kita bicara detail masing-masing instansi dan organisasi. Dilihat dari 3 perspektif tadi. Kalau IPA, ini bicaranya lebih makro. Lebih makro terkait dengan perilaku. Memotretnya siapa? Memotretnya grassroots. Memotretnya rumah tangga. Perilaku korupsi, petty corruption, perilaku korupsi yang kecil-kecil, petty corruption, di ranahnya grassroots, di ranahnya rumah tangga. Apakah dalam hal pelayanan, misalnya saya PPDB online, misalnya penerimaan murid, saya masih menemukan adanya harus membayar, atau saya mengurusin, saya harus membayar lebih. Jadi IPAK ini yang dipotret oleh BPS lebih kepada petty corruption yang masih sering terjadi di tatanan rumah tangga seperti itu. Tetapi apakah ini tidak menjadi tugas kita bersama untuk dapat mencerdaskan atau menginformasikan kepada masyarakat kita upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal pencegahan korupsi? Maka ini penting peran kita juga mengedukasi masyarakat terkait upaya pemberantasan korupsi. Balik lagi karena apa? Karena kita menjadi bagian dari sampling yang dilakukan oleh BPS dalam hal ini IPA, Badan Pusat Statistik, seperti itu. Ini IPA, tadi SPI, kemudian ada MCT. Pusing nggak Bapak Ibu? Jadi kalau tadi IPA itu makronya yang dilakukan oleh BPS, SPI lebih kepada detailnya ke masing-masing organisasi kementerian lembaga, MCT itu lebih kepada upaya perbaikan inisiasi yang dilakukan oleh pemerintah daerahnya. Jadi SPI lebih penilaian secara hasilnya, MCT lebih menilai secara progresnya, prosesnya. Di MCT inilah dari Kedeputian Koordinasi dan Supervisi mendorong kepada seluruh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, upaya perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. Yang satu area awal kita masuk adalah di perencanaan penganggaran. Kenapa ini penting menjadi satu area nomor 1 di MCT? Jadi di MCT ada 8 area. Area yang pertama dan area yang kedua itu terkait perencanaan dan penganggaran. Karena awal muasal suatu proses bisnis di pemerintahan daerah berawal dari proses perencanaan dan penganggaran. Apa yang kita rencanakan, apa yang kita anggarkan untuk proses pelaksanaan dalam kurun waktu 1 tahun. Saat menyusun RKPD tolong dapat dipastikan itu memang bersinergi antara perencanaan jangka menengahnya, itu selaras dengan apa permasalahan yang ada di masyarakat. Permasalahan yang ada di masyarakat berarti kalau Bapak Ibu melalui pokok pikiran. Maka itu diselaraskan. Karena bicara perencanaan, kalau perencanaan itu tidak matang, kalau perencanaan itu tidak baik, maka yang akan terjadi adalah kita melakukan suatu aktivitas rutin biasa yang tidak bisa kita lihat inovasinya. Sudah ada belum standar satuan harga di Provinsi Kalimantan Tengah? Sudah ada belum analisis standar biaya untuk setiap kegiatan baik yang sifatnya fisik maupun yang sifatnya non fisik?
Ada enggak? Bapak Ibu boleh bergabung, karena bagian dari progres kita sama-sama evaluasi dan memonitor pembangunan daerah. Standar satuan harga itu ditetapkan melalui peraturan gubernur atau peraturan kepala daerah. Analisis standar biaya itu menghitung, Pak, karena kita bicara 1 tahun kan. 1 tahun itu program kegiatan biasanya, mohon maaf, tidak ada hal yang baru. Kalau kita bicara bentuk program, bentuk kegiatan, tidak ada yang baru. Pasti sifatnya sama. Pertanyaannya, apakah masih ditemukan satu OPD dengan OPD lain mempunyai bentuk kegiatan yang sama, tetapi standar biayanya beda-beda? Nah, itu yang harus kita juga tanyakan. Ada tidak analisis standar biaya yang dipunyai oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk pembangunan gedung tipe A, B, C, D, E, tipe sederhana dan lain sebagainya. Agar apa? Kita punya standarisasi biaya atas komponen pengeluaran yang dikeluarkan oleh OPD. ASB, analisis standar biaya. SHS, satuan harganya. Jadi kalau kita sudah punya satuan harganya, kita sudah punya standar biayanya, maka dikalikan atas komponen standar biaya dikalikan dengan SHS. Itu nanti berkorelasi kemana? Berkorelasi ke pengadaan barang dan jasa. Karena bicara mengenai pengadaan barang dan jasa, kita biasanya menyusun yang namanya HPS, harga perkiraan sendiri. Harga perkiraan sendiri itu dibuat berdasarkan salah satu melalui SHS. Agar apa? Agar HPS kita nggak ketinggian, Bapak Ibu. HPS kita ketinggian pada akhirnya, pada saat proses pengadaan barang dan jasa, harga yang ditawarkan jauh daripada HPS yang kita buat. Karena apa? Mungkin HPS kita tidak kita buat sendiri, mungkin HPS kita dibuatkan oleh konsultan, dan mungkin HPS yang kita buat tidak berdasarkan harga yang berlaku pada saat tahun itu berdasarkan survei pasar. Itu nanti yang sulit siapa? Kita semua. Termasuk juga nanti bicara pengadaan barang dan jasa bukan melalui tender, melalui misalnya e-katalog. Sekarang kan pemerintah mendorong yang namanya e-katalog dalam hal pengadaan barang dan jasa e-purchasing. Maka Bapak Ibu juga turut dorong bahwa UMKM yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah dibina dan dibantu untuk bisa masuk ke dalam katalog lokal pemerintah provinsi, sehingga mereka dapat bergabung berkompetisi untuk pengadaan barang dan jasa di daerah. UMKM masuk di dalam katalog, banyak kita sudah banyak tergerus APBD kita untuk itu. Maka bagaimana fungsi Bapak Ibu di penganggaran melihat secara komprehensif terkait dengan proses penganggaran yang ada di daerah seperti itu. Dan kami berharap tadi yang ada titik rawan, potensi dan lain sebagainya terkait khususnya mengenai perencanaan penganggaran tidak ditemukan di Provinsi Kalimantan Tengah dan seluruh kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Seperti itu. Ini kami terbitkan di tahun ini, di bulan-bulan lalu sebelumnya, seperti itu. Kemudian LHKPN, Bapak Ibu, tadi kami juga sempat memaparkan LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Nah, untuk anggota legislatif tahun 2024 ini, mohon maaf, masih berkisar 49%, Pak Ketua. Tadi Mbak? Ya. Provinsi Kalimantan Tengah itu ada yang belum lapor, yang sudah lapor 23 dari wajib laporan 47. Nah, mohon dilakukan laporan LHKPN segera. Karena sekarang sudah bulan Maret, sebenarnya akhir Maret harusnya. Tapi kami berharap yang belum melaporkan segera untuk dapat melaporkan LHKPN. LHKPN ini untuk apa sih Bapak Ibu? Bukan karena kita emang ini kewajiban, mungkin ini kewajiban karena Bapak Ibu selaku penyelenggara negara, tapi sebenarnya ini menjadi alat mitigasi kita kalau mampu menilai diri kita berkesesuaian dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita punya, ya tidak masalah. Intinya adalah kalau kita bersih, kenapa bersih?
Kalau kita dapat menuliskan apa yang kita punya dan kita jelas dari mana, maka tidak perlu khawatir seperti itu. Maka kami meminta tolong kepada Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini, Pak Ketua, Pak Ketua, yang belum ini Pak, untuk dapat segera diingatkan terkait dengan pelaporan LHKPN. Jadi lumayan masih banyak nih Pak, sekitar 24 orang seperti itu. Kemudian juga kami berharap optimalisasi pengendalian gratifikasi dari sisi pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang mencakup legislatif itu juga terus digaungkan Pak Inspektur, bahwa ketika kita bicara mengenai korupsi ya Bapak Ibu ya, bisa jadi berawal dari gratifikasi, bisa jadi dari gratifikasi. Maka gratifikasi masuk di dalam jenis korupsi, seperti itu.